Iya. Ada Purify juga kan nanti. Ya. Dan Fanny. Fanny sih. Fanny ya. Ya walaupun langganan pecel lele dari Fanny-nya. Asli. Enak nih, Iya. garing nih lele. Tapi menurut gua nih sebenarnya memang tukang lelenya ya. Iya benar. Yang ngeri. Emang penjualnya enak ya masakannya ya? Marketingnya bagus. Tapi kayak Brody dan juga Hirara beda nih sekarang. Oke, tapi untuk Brody ya naik banget ya pick rate-nya. Ya. Semenjak kita lihat banyak hero-hero tabrak. At Yep. least dia punya defensive mechanism. Dan juga landingnya kuat banget ya. Ya, Nih ya selain lawan buat Cloud juga ya, selain Clean sebenarnya Brody juga salah satu lawan yang kuat. ya. Oke. Tapi ini agak sedikit sulit ya dengan Purify kalau Brody. Betul. Bisa jadi makanan juga nantinya. Link flicker gak sih? Iya, tapi apakah dengan Fanny akan digunakan oleh Nanael? Atau disimpan mungkin? Bukan Fanny ya. Nolan? Johnshin juga masih ada. strong. Harley juga masih ada. Banyak ya opsinya. Tapi Fanny ini tuh keren ya. Ya ini saling tutor mentutor nih sepertinya nih ya. Wow. Ini siapa yang sekolah disekolahin di sini nih. Oke, wedding phase yang kedua. Mid lane. Eudora. Dora ya. Eudora sih, jujur. Tadi sih serem banget. Ini datang-datang nyetrum aja dia udah. Eudora bisa ditutup atau mungkin next targetnya bisa ke arah EXP-nya, such kayak tadi untuk Uranus. Ya Uranus masih ada loh. Hope will find a Tapi way. nggak. Even when Oh. all is Ya forlorn. bisa bikin miscalculate juga lah ya. Iya. Alternatif lain dia punya Tether Touch. Nih ada hawa-hawa glue kah? Glue mau dipakai dengan BTR? Bisa. Glue-nya di band. Asli ya berarti. From Bogor, gue BTR from Bogor. Gelo. Waduh. Mana Bogor? Tuh Bogor Baru tuh. udah aing ya Go BTR from Bogor. Weh, itu dia nih. Tetangga gue. Sop kambing kumis. Weh, tahu nggak? Tahu lah, gue orang Bogor. Oh Gila. iya benar-benar. Miguel adalah kunci. Miguel adalah kunci. Nanti. Mainkan Miguel berarti ya nextnya Iya. ya. Ini juga kunci support system. Betul. Yang ini. Gitu, gimana nggak semangat mainnya begitu? Time to go to the Ya, ya. IT show. Lili ya, Ben, Fun. EXP tebel lagi kaum? Apa lagi? Atau ROM-nya? Romer kali. Tadi kan Gatot ya. Oh yuk Uranus kalau mau. Uranus Ya, ada Uranus. Gatot juga atau mau ini Beleric masih belum Oh iya muncul. masih ada Beleric ya. Mhm. Tapi Brody juga ini lumayan kesulitan ya dengan ketemu sama ya kayak Beleric, kayak Iya. Tigreal. Tigreal sih. Wah, Apalagi kalau nggak pakai Purif kan. pasti susah purif sih buat Brody. Sedot-sedot ya. Oh. Iya, ngeselin banget. Tapi untuk kelas bandnya, ya hero durability sih. Either itu mau ke EXP ataupun ke ROM-nya, Gatot kacanya. Gatot. Ya ini berarti yang lepas-lepas banyak banget nih. Barats diadu ya sama Uranus. Iya, ini Uranusnya bisa jadi pilihan juga kan. Seenggaknya kan, ya walaupun Barat juga sebenarnya punya immune Ya. dengan Detonas Welcome-nya. Oh ini Miguelnya di sini nggak main ya. Orang mah di belakang nggak sih? Di belakang malah duduk sini. Oh, dia. nonton dia di depan. Memantau dia. Memantau. Oh, oke. Tapi itu dia Beleric yang menjadi pilihan. Mohon tergogo. Ini unsur. Nah itu kepencet, nggak kelihatan. Nah, coba maaf tuh apa tuh? Apa tuh? Oh, Apa tuh? Apa itu? Oh, sama Robby. Oh, sama Robby. Imuk-imuk. Imuk-imuk. Yeah. Imuk-imuk. Oke. Nah, sama teman saya nggak mau kak? Nih. Enggak, saya nggak imuk, Gak imuk. saya amit. Udah Oke. ya. Oke. Sabar. Sabar. Oke, dua pick terakhir dari Onyx, mereka membutuhkan ya mid lane sebenarnya di sini Eudora masih ada. Masih sih, menurutku oke banget Eudora. Iya. Eudora Uranus itu oke. Eudora, iya. EXP tebel lagi ya. Dan Valentinanya diambil, Uranusnya tetap juga. Oh ya, Valen kan ada Beleric ya. Ya. Kalian aja. Oke. Yang harusnya ini kemungkinan Beleric bakal ada di ROM. Mhm. Berarti EXP lagi mau Barats kah? Tapi bisa di XP. Iya, atau ditukar lagi dan nomor agresif kan kayak badang. Tapi susah sih ya bener-bener. Badang Fin. Badang Fin, ya. Sama kan tipikalnya suka franking ini. Betul. Atau Chow. Ah. Chow. Aku suka badang. Badang ya. Sebenarnya. Kamu suka Badang, aku suka dia. Wih. Yang mana? tuh?
Badang maksudnya. Oh oke. Oh. Dia tuh Badang. Tuh, Dia- kembali lagi tuh, kameramen kembali loh. Iya. Kameramen kembali, tuh. Atau, Nah, bang, bukan bang. iya. Bukan begitu maksudnya bang. Oh, Maaf ya. tapi sabar dulu. Bergeser ke arah hero support yang lain, Rafael lah. Oke, berarti hanya akan mengandalkan Belric sebagai badan utama. Rafaela buat late game insurance. Healing for everyone. Oke. Oh, belum yang paling oke. nyebelin apa? Hero resurrecting. Betul. Salah. Apa? Hero dihidupkan. Oh iya, bahasa Indonesia ya. Itu kalau di late game, Ya, kalau sampai ke sana. tapi harusnya sampai sih. Karena Early Snowball lawan balance standar. Itu lihat tuh di atas tadi tuh udah hilang. Oke, tapi ini moment of truth ya. Oke. Di game yang ketiga akan menjadi milik siapa? Apakah Kryptonite ini masih menjadi sebuah hantu bagi Onyx? Atau tombol untuk memecahkan low streak dari Onyx sudah ketemu sekarang. Well, let's see. Oh. Siapa yang akan pecah dari match rate-nya, Bang Oji? Menurut gue salah satu di antara tim yang tanding ini. Udah pasti? Masa nanti? Ini mulai mekanik jam 7 nih. Udah, bakar lu. Oke, tapi ini akan menjadi satu game terakhir di series ini yang mempertemukan antara Bigetron dan juga Onyx. Jadi sebelum itu untuk MPL Arena, mana suaranya? Let's go to the land of town. Nice, itu Udah ya? enggak fals di situ. Abis ini makan dulu, Le. Iya, sabar ya. Iya. Tapi dengan dikasih game-game panjang nih, Ya. biasanya abis 2 game sengit, game ketiga cepet. Iya benar-benar. Biasanya. Kalau habis ada game panjang biasa dikasih kopi ya. Oke, balik lagi kita ke Land of Dawn dulu. Hemat. Oke, memang ini 2 typical gold laner yang sering banget adu darah, Om. Wah, tapi Nile tidak mau tinggal diam. Agresivitas Kairi di game sebelum ini dilawan balik oleh Nile. Ditunjukin kalau ternyata bermain Fanny sama-sama memang harus agresif. Ya, Oke. ini Kiara ini ya, agak sedikit tertinggal dari segi levelnya juga. Tapi kalau fight rapat lagi nih kayak di game yang pertama ini, Bigetron bakal kuat banget, Om. Ini bisa gak sih god lanernya biasa aja? Ngotot banget lo berdua, gue lihat-lihat deh tadi. Adu darah. Hah? Adu darah. Iya, adu mekanik terus. Ngotot juga ya Uli. Ya, Nel datang terlalu cepat ya tadi ya. Jadi orange buff-nya belum kelihatan juga. Ada orang di sana dan Kiboy Rapid Boots. Mengincar bot early-nya dan Finn menjaga nih dengan Holy Heal saja. Ya, dan sebenarnya ini juga kayak typical, ya ibaratnya MGB ya. Kayak biasanya Mia ya kan, ditempelin. Aduh, ya Franco ya. Iya, Mia Franco atau Mia Rafaela juga meresahkan. Oke, tapi masih aman aja, masih belum ada first blood juga untuk sejauh ini. Di waktu juga menuju menit kedua, di mana netral objektif yang pertama akan segera muncul. Setup seperti apa lagi yang akan bisa diperlihatkan oleh satu sama lain. Tuh Moreno lihat dicicil oleh San. Oh Hati-hati. tapi bukan hanya itu. Kiboy tidak akan melepaskan pandangannya terhadap Moreno. Moreno 2 game ini akan menjadi target dari Kiboy. Udah pasti banget. Di lock ya, Pasti di lock. harusnya. Dia berdagang lelenya soalnya bener-bener tuh lihat. Enak ya, crispy ya. Berdagang lelenya bener-bener ini gak sekolah banget. Lelenya dari tadi nyamperin siapapun yang diam. Oke, ini udah jadi langganan pertama nih, San sudah kena. Oke. Tapi udah level 4. Tapi ternyata Nile sebagai seorang Fanny bisa mendapatkan satu buah turtle di awal dan bahkan di depan sana Nile! Sedikit anomali untuk sosok seorang Fanny mendapatkan turtle pertamanya dan bahkan dipukul mundur Shogun untuk first blood di depan sana. Termasuk kanan tim yang terbaik Vitality. Moreno sang maestro berhasil mendapatkan Kairi. Pertukarannya cukup adil atau tidak, Aul? Pertukaran yang sebenarnya berarti masih bisa dipegang sama Oni harusnya, Om ya? Iya pasti adil ya bisa dibilang. Karena di bagian atas juga ada plating-plating tipis yang sempat dimenangkan oleh Lutfi tadi. Dan ini untuk emblem setnya. Melihat bagaimana basic command emblem yang dipakai juga oleh Uranus yang biasa ya. Dia akan cukup sustain. Ada pull yourself together nih buat Kelra juga. Bukan bargain ya. Bukan. Yang beda Moreno di sini bargain loh dia. Iya. Moreno ingin cepat berhasil mendapatkan item. Tapi Nile ini, wah yang ngeri banget sih. Ya ini invade Anomali dia benar-benar. jungle tuh mahal banget sekarang ya, Om ya? Dan dia beraninya itu, wah setengah mati nih. Ini benar-benar Nile hashtag Lucky Fearless. Iya, dan sekarang udah mulai Wah. di-invade. Lucky Fearless dia. Penting banget pastinya. Wah, kok gak ada? Iya, loh siapa yang jagain di sini tadi kok gak ada? Masalahnya udah dijagain Om. Rumput udah dibuka Ul. Tapi Nile-nya aja yang terlalu fearless. Ya plus juga ini kan dibantu dengan adanya Moreno kan. Tadi pakai Abyssal Trap-nya juga. Jadi mempercepat lagi bagaimana aksi pencurian. Oh coba ditangkap. Dapat satu mobile kill dapatkan Kiboy.
menjadi target utama. Supaya tidak bisa mengganggu Moreno dan gak bisa invade menuju ke arah purple. Oke. Dan ini keadaan yang menjadi cukup balance lagi satu sama lain. Ada pertukaran-pertukaran yang terjadi. Point kill-nya sama, gold yang gak terlalu jauh. Iya, pasti ya udah sama lah, bisa dibilang berimbang. Beda cuma di turtle yang sempat didapatin oleh Bigetron by Fatality, Arrow. Kena. Ya, laris ya. Iya, tapi Lutfi, wah. Waduh. Wah Lutfi kalau tumbang ini bahaya banget sih. Dan dia udah tertancap trap di depan sana. Oh my god, Lutfi. Karena kalau nggak ada Lutfi, nggak ada badan untuk Onyx bisa fight untuk menuju ke arah turtle yang kedua. Chance Nile dapetin besar lagi Ul. Ya, walaupun memang Sun sudah copy ke arah Wrath of Dryad ya, tapi dia tetap harus ngasih badan dan itu yang cukup berbahaya. Dengan adanya Valentina, kalau emang terlalu depan. Itu dia Arrow. Oke, Arrow kembali dan bahkan instant kill. Suns, the last of the Fatality. Torepan memory dari Kelra. Kali ini tapi sayang sekali Kairi harus take down. Shogun memang hilang, tapi di depan sana permasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka mencoba untuk menghidupkan kembali. Hero dihidupkan untuk seorang pohon terkukuh. Oke, pilihannya memang cuma satu dan akhirnya Shogun ya. Dan dibantu lagi dengan Flying Cloud. Sehingga Shogun bisa menjangkau ke arah turtle-nya. Lagi dibuka vision oleh Shogun. Nana di depan sana tertancap dan bahkan untungnya masih ada. Healing for everyone. Tapi Retribution gagal! Oh my god! What a retribution from Nanail! Gak berhenti. Lutfi-nya dikejar. Gak bisa kabur. Oke, dan jadi point kill tambahan. Dan bukan sekedar dari Retribution-nya Nanail aja. Ditambahin bonus double kill. Iya, itu dia. Double kill yang cukup penting yang membuat gol tadi Nanail pastinya akan melejit dengan cukup tinggi. Wah gila sakit banget pala lihat Retri begitu ya, ngeri juga. Ngeri-ngeri sedap loh. Datang Retri bonus 2 Pak. Seger. Oke, ini dia dari, wah bahkan dari golnya juga berasa nih. Langsung jauh ya. Iya udah ada satu Legend Sword, buat satu Heptasis buat Nanail. Yep. Oke, dan apakah akan ada typical Skypierce gameplay dari Onyx juga? Harusnya enggak sih, susah ya. Kayak mereka mau incer kill point pun berat mungkin sekarang. Oke, Fataling Olin menuju ke arah Shogun. Dan ketika Nile tahu akan hal tersebut, dia tidak menolong Shogun. Tapi dia manfaatkan sesuatu yang lebih menguntungkannya itu Turret. Oke, tapi setidaknya ada percobaan yang bisa dilakukan. Tapi lihat, ini teror Abyssal masih akan terus menghantui untuk Onyx itu sendiri. Dengan gold yang cukup jauh sekarang, menjauh lagi. 2.800 dan bergerak pelan-pelan. Dan jangan lupakan Eman juga ini akan menjadi sebuah asuransi yang sangat-sangat mengerikan di late game. Ini biasa ya Cloud. Berjalanin lane jauh lagi 2 sekarang nih, ini gantian sebetulnya. Iya, Cloud Funny ya. Cloud Funny. Game kedua kita udah ngeliat kan di tangan Onyx sekarang dibawakan oleh Bigetron by Fatality. Padahal Cloud Funny juga couple kan, skinnya. Oh iya benar. Yang summer. Iya. Oh iya benar. Benar, Valentine juga. Jadi mungkin tidak bisa dipisahkan di situnya ya. Oke, dengan keadaannya masih tetap cukup unggul. Again ya, ini diserap berarti split push power yang akan bisa kembali dimanfaatkan. Wait. Wah langsung instant kill ke arah Keyboy. Buset. Baru ngebuka badan aja lihat. Komit Langsung ya. dipotong jadi sushi Keyboy. Cumi ya. Iya, tapi itu dia Skypierce-nya Om. Kayak. Oke. Tapi Sky Piercer-nya kali ini harus diperhitungkan nih Om. Soalnya Ke siapa? Kelra. Kara bakal coba dihantam. Nail solo kill. Itu dia. Sokolil from Nail. Wah, gak ada jalan dan gak ada kesempatan untuk kabur dari Kelra. Yang akhirnya memanfaatkan lagi power pick off. Turtle terbuka. Dan kayaknya untuk sekarang makin sulit ya Keyboy cari momentum. Yap. Karena Keyboy pun ketika dia lagi ngebuka jalan di depan, dia tuh langsung di all in tadi. Kayak 2 kali kalau kita lihat Wrath of Dryad langsung menuju ke Keyboy yang memang lagi sendirian juga. Oke. Dan sekarang visionnya udah semakin luas lagi dikuasain oleh Bigetron by Vitality. Keyboy akan memaksa adanya perfect match. Diusir aja, nggak ada inisiasi berlebih lagi karena cukup berbahaya dan arrow-nya connect lagi. Iya. Langganan kedua, Lutfi. Dan jangan lupa ya, efek slow yang bisa diberikan nih ya dari Frosty Breeze. Pasif milik dari Atlas itu dinetralkan dengan Holy Hill. Wah, Iya, anti slow ya. Anti slow dia. Benar. warung pecel lele Moreno ini memang harus ditutup sih. Menurut gua. Itu viral ya. Ini warung pecel lele Makanan Moreno, viral. ini makanan viral nih. Di mana tuh enak tuh kayak itu. Lihat dimakan semua sama Onyx Om. Saking enaknya, saking mengerikannya. Dan Eman dia tahu gak punya power di early. Ya wes,
farming, kalah pindah lane, enggak terusin. Ya, dan sekarang window dari Onyx juga semakin menipis ya Om Wawa. Nggak ada yang bisa jawab mungkin split pushnya. Ya, dan sebenarnya invest untuk Skypiris tadi sih. Kalau berhasil atau enggak, karena untuk Kairi sendiri mungkin dia bisa dapetin point kill. Tapi dia belum ada yang bisa setupin enak nih di depan. Beda dengan tadi ada Yudora ngediamin lawan. Bisa dapetin point kill. Yes, dan juga di sini Rafaela akan menjadi sebuah jawaban penting Serem. untuk bagaimana nantinya inisiasi dari Keyboy. Bisa di-heal, bisa miskalkulasi. Bener-bener ngandelin dari, damage dari Kara nantinya untuk bisa langsung instan. Dan udah Swift Trinity aktif untuk Oke. Kalra. Oke, ini dia buat itemnya War X ya berarti untuk next item Kairi. Sedangkan The Nile bisa menuju ke Imo atau kalau mau. Atau mau Ya. kemana dia? Atau mau ini, Brute Force. Queen Swings? Queen Swing boleh. Banyak ya opsinya ya biar bisa lebih hybrid dan lebih enak lagi untuk in and out nantinya. Oke, ini pelan banget temponya. Ya, gak banyak tapi memang secara kita bicara ya soal sustain juga. BTR mereka punya banyak banget sih. Kehadiran Rafaela dan juga Shogun yang menjadi titik terdepan ya. Ini kayak ngebawa mereka ya nyaman banget. Ngebiarin Shogunnya, mungkin lelenya nih yang laris juga dari tadi. Itu Lutfi loh. Separuh Kena ya. langsung setengah om bilangnya. Menyeramkan. Ini bukan hanya menyeramkan sih, tapi ini benar-benar membuat pusing. Tuh. Nah, lihat langsung Lutfi. instan kill kah di depan sana Nile masih mendapatkan Sans. Udah terakhir dari Sans ternyata membuka badan seperti yang udah Ul bilang. Harus membuka badan beda sama Shogun. Dan bahkan di depan sana Konsel Gaming nggak peduli apapun yang terjadi. Apakah Mikator masih mau lebih? Karena ini kebiasaan kita, apalagi yang suka bermain di ranked dapat Lord malah mau point kill lebih dan akhirnya kena ward, tapi malah sebaliknya di sini. Nah, Nael mencoba untuk menunjukkan batang hidungnya. Itu adalah gertak-gertak sambal dari warung pecel lele Moreno. Ya. Dan lagi mencari langganan tetap selanjutnya ya. Setelah Lutfi ya, langgan tetap ya. Sekarang Lutfi lagi hobi ya. Oke. Dan mencuri ke arah satu buah purple buff. Lagi-lagi ini akan membuat Bigetron unggul lebih jauh. Nah ini dia Lordnya sudah mulai berjalan juga ya. Memang udah punya power yang cukup banget untuk mencicil Lutfi. Serem. Oke. Ini kalau Superman Kryptonite warna hijau, Onyx Kryptonite warna merah ya. Iya, beda ya, beda ini soalnya. Beda region. Iya. Oke, dan sekarang udah mulai di freeze dulu. Jungle-jungle udah nggak ada. Ini Onyx juga susah banget pastinya untuk bisa melakukan farmingan. Dapetin farmingan aja udah susah banget ini sekarang. Hutan udah mulai digunduli oleh para Waduh. pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Sans bahkan sampai menggunakan badannya untuk melakukan cover terhadap Keyboy. Sans kali ini juga cukup kebingungan untuk bisa mendapatkan Red of Dread atau apapun itu. Karena kondisinya, Sans harus membuka badan seperti kata Owl dan Shogun. Kali ini, dia enak banget kalau misalnya kena Red of Riot. Ya. Mungkin banyak duri yang keluar. Pestura di arah Batu Merah menjadi Eman. pilihan utama. Lele kembali menuju ke arah seorang Keyboy. Lutfi kembali jadi badan, tapi lihat dia bisa diberikan terlalu sakit. Gak bisa terlalu lama dan langsung ada blast dari Brad from Eman. Damage tapi masih belum cukup dan Nile saatnya bersinar sebagai sang eksekutor. Masuk keluar. Ya tidak ada Matilda, Rafaela pun jadi. Ini yang ngebuat akhirnya juga susah melakukan inisiasi untuk Onyxnya. Yap. Dibuyarin semua. Oh kena lagi. Oke, kena lagi dan Lelenya instant kill Kairi. Wow. Tinggal tapi Nile. Prit! Offside. Kali ini rem tangannya tidak tertancap oleh Nile. Akhirnya dia maju ke depan dan tapi Master dipecahkan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Oke, base turret middle memang berhasil untuk dihancurkan. Tapi emang tadi udah low banget HP-nya. Again thanks to Holy Healing. Yang akhirnya ngebuat dari HP-nya bertumbuh lagi. Nile nggak masalah kayaknya untuk tumbang. Iya, kan di resurrect tadi. Di resurrect tapi lumayan poin shutdown-nya aja sih. Iya, benar-benar. Tolong kasih kartu kuning ke Nile. Peringatan. Offside. Tapi Nile sudah full item tadi brute force ya tadi. Kalau kita lihat ada satu brute force dan juga ada rose gold. Ya, biar bisa ada efek resilience juga ya. Untuk bagaimana sisi-sisi kecil yang akan mengganggu nantinya masuk ke dalam kerumunan dari Nile. Oke, dan Lord akan ditunggu oleh Bigetron by Fatality ini. Mereka sudah pegang kendali dari sisi map yang kita lihat. Ya. Dan masih tetap menjaga Skypiris ya untuk Kairi walaupun masih belum ada stacknya sama sekali. Karena susah banget mau nyari point kill, semuanya kepegang. Kena lele kah? Itu tadi yang sempat gue tanya. Dapetnya mau curinya dari siapa nih? Vin, berat banget. Moreno, ya di belakang. Eman kayaknya ngurungin gak sih niat dapetin Eman? Oke. Kayaknya Nanael doang yang bisa dimakan. Kalau dia mau Sky Blizzard.
sekarang untuk Lordnya hanya untuk dicicil-cicil aja. Itu bait belaka Aul karena dia di depan sana udah trigger. Nael berhasil men-trigger Sans untuk mencoba menyelamatkan Kairi. Tapi itu yang dicari sama Nael. Gertak sambel lagi dan lagi membuat Lordnya bebas. Gertaknya cuma... Wah. Ya Bloodlord jatuh untuk Bigetron by Fatality. Ini bisa jadi final push sebenarnya ya. Karena item-item dari Bigetron juga unggul cukup jauh. Ya, dan apakah ini akan menjadi game tercepat di series ini? Ya, tapi lagi-lagi Kairi belum dapetin poin dulu. Ya, dan ini untuk high ground dari Onyx juga lumayan minim loh. Betul? Buat bertahan. Sebenarnya sama sih, sama-sama minim ya. Selena versus Valentina kan. Jadi intinya mereka bakal coba untuk main tabrak juga. Cuman sebentar waktu untuk Sansnya ketika mengcopy ke Wrath of Dryad. Dia ngasih Follow up badan, damage-nya, iya dan follow up-nya hampir gak ada. susah banget ya. Paling ngandelin damage dari Kelra Kelra. gitu. Wah ini Iya. kalau mungkin Moskov kasusnya berbeda ya. Tapi karena Brody ini agak cukup berat ya Ul. Oke, Dan akhirnya kita bakal menyaksikan di mana Best Turret di tengah sudah tidak ada. Keyboy dipukul mundur ke arah belakang, Best Turret di arah bottom lane akan coba digerogoti oleh Eman terlebih dahulu. Tapi target dari serangan Nile di arah top lane. Gertak kembali lagi Lutfi menjadi korban jiwa di depan sana untuk menahan semua damage yang diberikan oleh perpasukan dari tim Bigetron by Vitality. oke. Lordnya masih ada, dan apakah ini akan coba kembali ditabrak oleh Bigetron? Oke, tapi dia menunggu Lele, tapi di belakang sana Sans. Flicker from defensive. Dan Nile, targetingnya dia cari Sans. Dia nggak cari yang lain, dia cari yang bisa dimakan. Ya, even pun agak lumayan jauh ya. Oke, masih bisa ditahan dulu. Tapi kayaknya ini bakal ditabrak gak sih? Karena Eman udah selesai. Masalahnya bukan hanya Eman yang udah selesai, tapi lihat walking damage-nya. Itu yang mengerikan. Mencoba ditutup jalannya. Moreno apakah akan masuk atau tidak? Tapi ternyata tidak. Memilih untuk sabar, tidak mau mengalami kesalahan seperti di game sebelum ini. Oke, bermain cukup disiplin, sabar dulu, nggak mau terlalu terburu-buru untuk sekarang. Karena Eman kalau nggak salah tadi udah selesai dengan Windtalker-nya. Dia mau coba untuk end sekarang. Iya. Iya belum bisa ya mungkin untuk ditabrak juga. Apa mau dipaksakan nih karena 3 lane yang sudah masuk juga Bestarat pasti pecah. Nail lagi ngeker Om. Nail lagi ngeker Ul. Siapa yang bakal coba dimakan? Lihat Nail coba untuk mengeker siapapun itu dan Wrath of Dryad telah dikeluarkan. Permasukan dari TMB ke Surabaya Vitality mau coba dimakan dengan Fatality dan itu dia. Adalah lampu hijau untuk Nail bisa masuk ke dalam Immortality-nya. Tapi Nail hilang. Bahkan coba diselamatkan. Udah ke arah belakang. Vincent the day for this time. Dan blast itu from Eman. Ditutup oleh permasukan dari tim Onyx. Dipukul ke arah belakang. Dan bahkan membuat Keyboy mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan dirinya. Hati-hati Flame Cloud. Sans mencoba untuk bermain dengan agresif. Mencoba untuk nge-flaying dengan awannya. Tapi nampaknya gagal. Finn berulah. Bukan dengan Matilda kali ini. Oke. Dengan Rafaela. Itu benar-benar bisa ngejawab banget, tapi seenggaknya di sekarang Onyx mereka masih bisa bertahan walaupun kehilangan 3 base turret dan ini belum menjadi game tercepat. Belum masih bisa ditahan juga. Dan Lordnya terbuka sebenarnya dan Lord ini masih tetap bisa menjadi makanan ya untuk Bigetron by Fatality karena Eman masih ada terus ya semua masih lengkap. Dan bahkan kalau ada satu yang tumbang entah itu Eman atau dari mesin Nile-nya juga masih ada Resurrection. Ya ini hard hit banget sih jujur. Iya. Wawa, Aul, Ya. game tercepat, kubur mimpi kalian Oke. dalam-dalam. Sorry. Kubur mimpi kalian. Iya. Ini match beras kalau kata orang di luar sana. Ya, ditabrak. Oke, tapi ditabrak. Bakal Hati-hati. target masuk ke arah Lutfi. Sakit sih, tapi jangan lupakan. Nael menggunakan retributionnya. Informasi didapatkan oleh Lutfi. Ya jangan lupa burst damage dari Kelran juga ini akan bisa ngebuat dari Nile kehilangan banyak HP. Oke. Berarti bisa dibilang harus turunin tempo, sabar ya. Itu kalau lelenya majuan dikit aja kena itu. Tapi Q-nya ada di Retribution yang sudah dipakai tadi. Yes, tapi Oh. lihat apa yang dilakukan di depan sana. Lelenya menuju ke Kelra. Terlalu sakit diberikan. Tapi Shogun di arah belakang ada Fatality. Menuju ke arah seorang 1 poin kill. Tapi nampaknya Keyboy dibalikan dan sedangkan Kairi tinggal seorang diri Keyboy. Gak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ditutup jalan pulang dari Kairi. Moreno mencoba untuk melakukan bait. Kairi, no where to run. Masih bisa? Masih bisa selamat kali ini. Dengan ketenangan Kairi keluar dari hutan Bigetron. Iya, tapi lihat tumpukan wave minion di arah base dari Onyx ini yang jadi sebuah permasalahan untuk mereka. Sehingga chance untuk kontes tanpa adanya Keyboy juga cukup sulit sekarang. Yap, dan mau gak mau untuk Evo Floor-nya akan... Nael lagi berulah. Ini Yep. lagi. Bener-bener Nael. Fanny-nya agresif sekali. Saking agresifnya rem tangannya nggak bisa dipakai, Ul. Meluncur. Luncur, bosku. Meroket paduka. Oke. Ya, Tidak tapi- ada kontes ya Om ya? Tidak ada konten sama sekali, tapi Keyboy bakal join ya untuk bisa defense nanti bagi Onyx.
Tapi bisa menjadi sebuah final push juga sebenarnya. Harusnya. Ini Iya. Lord Evolve loh. Evolve Lord. Ada Eman juga ya. Yang punya attack speed cepat nanti. Oke. Mereka sedang mengeker. Oh, Lutfi. Lutfi bakal coba Mancing ya. sedikit demi sedikit dilucuti damage-nya. Keyboy menutup jalan untuk Nile bisa masuk. Targetnya menuju ke arah Keyboy di poking damage sedikit demi sedikit. Tapi Eman tidak bisa ditargetkan dengan purify yang dimiliki. Targetnya udah lihat Laptop Giant. Dan blast! Express from Eman! Fokus ke arah Pastoret. Dan Picketson by Vitality! Benar-benar membuktikan dominasinya atas Onyx the Sky King. Dan masih menjadi Kryptonite bagi sang Raja Langit. Bigatron by Vitality. Membuktikan mereka masih on fire. Dengan bahkan 2 gelar yang mereka dapetin di tahun ini. Mereka masih haus. Yap. Dan mempertahankan kemenangan mereka. Ya, dan juga Robby ya sebagai Zimat dari Bigatron juga belum terputuskan win streak. Masih 100% kehadiran beliau. Robby, apakah ini adalah hadiah? Welcome back untuk Robby dari para pasukan Bigatron by Vitality. Dan lihat Sky King di 3 game. Jujur, ini benar-benar bukan game Onyx. Walaupun di game kedua Onyx udah dapetin comeback. Tapi 3 game Onyx di pressure dia benar-benar dikasih lawan yang benar-benar keras. Dan Kryptonite dari Onyx itu nyata. Benar. Yap, dan Kryptonite itu berwarna Merah. Dan terlalu banyak juga strategi yang bisa dibawakan dengan adanya Bigatron. Sehingga ya mau tutup 1, 2 tetap banyak celahnya. Wow. Wow, ya. Tuh, lihat bude gua sampai baru bangun tidur tuh saking serunya game-nya. Ya, Tapi ini memang terpecah juga kan. pecah 2 ya benar. Kayaknya di belakang, terus tadi waktu ada Fatal yang dibuka ternyata ada Wind of Nature tadi. Jadi nggak bisa langsung di burst ya. Dan Udah, emang Ul. ngebalikin HP-nya. Om Awa, bude kayak udah gak sabar tuh, sikat Ul. Oke, dan kita akan langsung interview bersama dengan Bigatron by Vitality bersama dengan Bude Clara. Take it away.